Dari zaman kerajaan di Nusantara hingga saat ini, Indonesia memiliki banyak tokoh pahlawan nasional, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kegigihan dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya adalah Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah salah satu pejuang wanita yang melawan tentara kolonial Belanda. Perempuan dengan ciri khas rambut terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang berwarna merah ini bukan saja mengangkat senjata, tetapi juga pemberi semangat kaum wanita agar ikut membantu kaum pria di medan pertempuran. Di usianya yang masih belia, saat itu masih 17 tahun, Martha menjadi salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku. Keberanian gadis kelahiran Nusa Laut ini sangat terkenal di kalangan pejuang, masyarakat luas, bahkan para musuh. Meski seorang perempuan dan masih remaja, semangatnya menggelora untuk mengalahkan musuh. Kehidupan keras pun ditempa sedari kecil karena selalu mengikuti ayahnya berperang. Martha sempat turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua, tepatnya di Desa Au Ulat. Atas perjuangannya yang berani, Martha pun dijuluki sebagai Sri Kandi dari tanah Maluku. Lalu, seperti apa cerita lengkap dari pahlawan nasional Martha Tiahahu? Fakta fantastis akan mengulas lengkap informasinya berikut ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Martha Christina Tiahahu lahir di Maluku 4 Januari 1800, merupakan seorang gadis dari Desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Martha menjadi anak sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu yang juga merupakan sahabat Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura. Pada saat Martha menginjak usia 17 tahun, ia sudah mulai mengikuti jejak sang ayah memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Martha dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Dengan rambut yang panjang terurai ke belakang, Martha terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Dari siang hingga malam hari, ia selalu ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Martha Christina Tiahahu adalah tokoh wanita dari Maluku yang memimpin perlawanan terhadap kesewenangan pemerintah Belanda. Ketika Martha sedang mendampingi sang ayah memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut, di waktu yang sama, Kapitan Patimura juga melawan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua kemudian menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Terjadinya perlawanan di Saparua ini didasari oleh beberapa penyebab. Di antaranya, rakyat Maluku menentang monopoli perdagangan Belanda dan pelayaran Hongi karena menimbulkan penindasan dan pemerasan. Gubernur Maluku memerintahkan rakyat menyediakan perahu untuk keperluan Belanda dan mempekerjakan rakyat secara paksa. Rakyat Maluku merasa perlakuan Inggris jauh lebih baik dibandingkan Belanda. Sikap arogan Residen Saparua, Van Berg pun ikut menjadi penyebab pertempuran. Selain itu, kesengsaraan rakyat Maluku makin menjadi karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut kepada Belanda tanpa dibayar.
Saat perlawanan terjadi, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan patih bergerak ke Saparua untuk membantu Kapitan Patimura. Bantuan tersebut pun membuat Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwijk luput dari perhatian. Pada 10 Oktober 1817, benteng Beverwijk pun jatuh ke tangan Belanda tanpa ada perlawanan. Sementara itu, pertempuran di Saparua masih terus berkobar karena persediaan peluru semakin berkurang. Mundurlah pasukan ini ke pegunungan Ulat Au. Di antara pasukan tersebut ada Marta beserta para raja dan patih dari Nusa Laut. Pada 11 Oktober 1817, pasukan Belanda dipimpin oleh Richmond bergerak ke Ulat. Namun mereka berhasil dipukul mundur. Di tengah keganasan pertempuran ini, muncullah seorang gadis remaja yang menantang peluru musuh. Ia adalah Marta Christina Tiahahu. Marta memberikan kobaran semangat kepada pasukan untuk menghancurkan musuh. Pekikan semangat Marta telah membakar semangat kaum perempuan untuk mendampingi kaum laki-laki berperang. Sebagai pemimpin pertempuran, Marta Christina Tiahahu berdiri di garis depan dengan tombak di tangan. Bahkan, ia menggunakan batu untuk menyerang pasukan Mayor Meyer jika kehabisan amunisi. Tidak berhenti sampai di situ, Meyer kembali melakukan perlawanan dengan kekuatan 100 orang prajurit. Pertempuran berkobar kembali dan korban berjatuhan semakin banyak dari kedua belah pihak. Namun, dalam pertempuran ini, Mayor Meyer terluka parah dan harus dibawa ke Ambon. Richmond sebagai salah satu pimpinan juga tewas dalam pertempuran. Akhirnya, Vermeulen Kringer pun mengambil alih komando walaupun terluka, tapi tidak separah Meyer. Vermeulen dan pasukannya berusaha untuk bertahan di tanjakan negeri Au. Baru di medan ini, Belanda berhadapan dengan kaum perempuan yang turut bertempur. Keesokan harinya, pada 12 Oktober 1817, Vermeulen pun memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Kemudian, pasukan rakyat menyerang kembali menggunakan lemparan batu. Para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru mereka sudah habis. Vermeulen tidak tinggal diam dengan memberi komando untuk keluar dan kembali melancarkan serangan. Akibatnya, Marta dan sang ayah tertangkap dan dibawa ke kapal Everstein. Sementara Kapitan Patimura juga terkepung karena Belanda menambah pasukan dari Ternate dan Tidore. Di dalam kapal inilah para tawanan bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Para tawanan pun diinterogasi oleh Buykes, birokrat Belanda, dan dijatuhi hukuman. Namun Marta yang masih berusia sangat muda dibebaskan oleh Buykes karena tergolong masih anak-anak. Sedangkan sang ayah dan Patimura dijatuhi hukuman mati. Marta bersimpuh di kaki hakim, memohon belas kasihan agar ayahnya dibebaskan dan sebagai gantinya cukup dia saja yang dihukum. Namun sia-sia, semua harapan telah hilang. Ia menahan isak tangisnya di pelukan sang ayah. Pada 16 Oktober 1817, Marta beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut. Mereka ditahan di benteng Beverwijk sambil menunggu eksekusi mati untuk ayahnya. Sedangkan Marta berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati. Marta tetap mendampingi ayahnya sewaktu memasuki tempat eksekusi dan kemudian kembali ke benteng Beverwijk untuk kemudian dieksekusi di depan benteng Victoria Ambon. Semenjak kepergian ayahnya, Marta kehilangan semangat dan kesehatannya mulai terganggu.
berjalan memasuki hutan seperti kehilangan akal, kemudian dituduh sebagai orang gila oleh tentara Belanda. Dalam operasi pembersihan pada Desember 1817, Martha dan 39 orang lainnya kembali ditangkap dan dibawa ke Pulau Jawa dengan menggunakan kapal perang Everstein. Mereka akan dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama perjalanan menuju Pulau Jawa, kondisi kesehatan Martha semakin memburuk. Ditambah lagi, ia menolak makan dan pengobatan serta apapun yang diberikan Belanda. Alhasil, pada 2 Januari 1818, sang mutiara Nusa Laut ini menghembuskan nafas terakhirnya di atas kapal Everstein. Atas perintah Verhuell, jenazah Martha dibuang ke Laut Banda dengan penghormatan militer. Perlu diketahui, Laut Banda adalah sebuah laut yang terletak di Maluku. Demi menghargai pengorbanan serta jasanya, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 20 Mei 1969. Di wilayah Maluku pun melakukan upacara, baik secara resmi maupun tradisional, setiap tanggal 2 Januari untuk menghormati dan memperingati jasa Martha Christina Tiahahu. Pemerintah Maluku juga membangun 2 monumen berupa patung untuk mengenang perjuangannya. Monumen ini terletak di Abubu, tempat kelahirannya, dan di Karangpanjang. Pada 2 Januari 2008 juga dibangun patung Martha dengan memegang tombak. Sungguh perjuangan yang luar biasa untuk kemerdekaan bangsa kita ya. Oke, itu tadi cerita perjuangan salah satu pahlawan bangsa yang rela mengorbankan segalanya untuk bangsa Indonesia.